memulai hari ini kita akan mengusung tema Empowering Public Sector Internal Audit to Strengthen Organization. Ya Bapak Ibu, dan moderator kita kali ini adalah Governor IIA Indonesia yang merupakan Komite Organizational Development dan Komite Young Leadership, di mana dalam kesehariannya beliau adalah Kepala Subbagian Umum pada Pusat Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Meraih gelar Master of Science bidang akuntansi pemerintahan di Universitas Diponegoro dan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Beberapa sertifikasi profesi yang dimiliki antara lain adalah Certified Risk Management Professional CRMP, Certified Strategy Execution Professional CSEP, Certified Human Resource Program Executive CHRPE, Qualified Risk Management Professional QRMP, Certified Risk Governance Professional CRGP, dan Indonesia Internal Auditor Practitioner atau IIAP. Langsung saja Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita, Bapak Muhammad Panji Winata IIAP. Kami persilahkan Pak. Makasih Mbak MC, Mbak Pita Laura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan kita dan juga pembicara-pembicara yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peserta. Bagaimana malamnya bisa istirahat? Mudah-mudahan bisa ya. Walaupun tadi malam kita dihibur oleh Mas Dudi ya, tapi mudah-mudahan masih bisa hari ini mengikuti acara kita pada pagi sampai sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik atau tema terkait dengan empowerment ya. Bagaimana sebuah internal audit di sektor publik ini bisa memberikan insight kepada negara kita. Saya juga teringat dalam sebuah pidato kenegaraan Pak Presiden itu di tanggal 16 Agustus ya, 2003, beliau menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang menuju pada Indonesia emas ya, 2045. Dan saat ini kita punya strength, punya kekuatan, yaitu international trust dan juga peluang, sebuah peluang besar meraih 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Dan ketika kita analogikan negara Indonesia ini ada sebuah perahu besar, sebuah enterprise organization yang besar, yang dalamnya pasti harus ada internal auditor yang menjaga dan memastikan bahwa resiko-resiko yang ada yang akan dihadapi ini bisa termitigasi dan juga bisa terselesaikan demi tujuan Indonesia, Mas. Bapak Ibu sekalian, kita kedatangan 3 orang pembicara kita yang mungkin kalau dari sisi internal auditor sektor pemerintah itu sudah berkiprah lebih dari 30 tahun ya. Dan juga beliau-beliau ini juga merupakan inspiring juga bagi di sektor publik ya. Dan kenapa kita mengambil satu tema di Natkon kita adalah sektor publik, karena hampir 20% member kita juga adalah sektor publik ya, dari kementerian, lembaga, dan daerah. Dan itu kita berkomitmen dalam Natkon maupun dalam PAF, itu kita juga akan menyelenggarakan yang namanya updating terkait dengan sektor publik. Langsung saja saya sampaikan CV ketiga pembicara kita sebelum saya akan undang beliau-beliau mendampingi saya di atas.
Pertama yaitu Ibu Agustina Arumsari, AK MH CFE, Cefra, CA, KIE, CGCAE, CII, CRP. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Interpemerintah Indonesia. Beliau juga saat ini adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Beliau menamatkan D3 dan D4 adalah di STAN, kemudian S2 di Magister Hukum di Universitas Indonesia. Sertifikasi beliau ada Certified Risk Professional, kemudian Certified Government Chief Audit Executive, CGCAE, Certified Fraud Examiner, Certified Forensic Auditor, dan Certified Internal Audit Executive. Beliau juga memiliki riwayat pekerjaan sebelum menjadi Deputi Kepala BPKP, yaitu Kasubdit Investigasi BUMN dan juga Direktur Investigasi BUMN dan BUMD. Dan saat ini beliau adalah sebagai Deputi Kepala BPKP bidang investigasi. Kemudian selanjutnya pembicara kita adalah Bapak Dr. Andes Setianto Nugraha, MM QGIA CGCAE. Beliau adalah Auditor Utama Sekretaris Jenderal DPR RI. Beliau pernah bertugas sebagai Deputi Anggaran dan Pengawasan di DPR RI. Kemudian juga beliau lama sebagai Inspektur Utama di Sekjen DPR RI, dan beliau saat ini sebagai Auditor Ahli Utama di DPR RI. Beliau juga saat ini juga menjadi Komite Audit II Indonesia dan juga Dewan Pengawas Asosiasi Profesi Meteorologi Indonesia. Dan pembicara kita yang ketiga yaitu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian karena kami mendapatkan informasi Pak Awan di last minute tidak bisa hadir karena rapat dengan Bu Menteri dan DPR. Jadi beliau diwakilkan oleh Bapak Alexander Zulkarnain, AK MM CA CIE CCSA CISOK KIE QGIE. Beliau adalah Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau menamatkan D3 dan 4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian Magister STI IPWI, kemudian doktoral di UNJ. Beliau juga meraih hidupnya pernah menjadi Inspektur 7 dan Inspektur 3 serta Inspektur Bidang Investigasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian, dan saya undang Bapak Ibu pembicara untuk bisa mendampingi saya di depan. Silakan. Baik, para pembicara kita sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sektor publik saat ini ada, atau lebih tepat kita sedang mengusung untuk audit kinerja atau audit berbasis resiko ya. Dan itu memiliki sebuah landasan yang baru saat ini, yaitu Perpres 39 tahun 2023 terkait manajemen resiko pembangunan nasional. Nah, ini yang menjadi salah satu landasan bagaimana nanti APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah dapat memiliki base untuk bisa memberikan sebuah assurance yang terintegrasi dengan resiko yang ada di organisasi kita. Nanti saya izin untuk mengawali dengan Ibu Arumsari, atau kita biasa panggil Bu Sari Bu ya. Bu Sari nanti mengawali, kemudian selanjutnya nanti ada Pak Toto, Pak Setianto Nugroho, dan juga nanti akan ada Pak Alex. Nanti izin masing-masing waktu paparan adalah 20 menit kurang lebih. Nah, sebelum kita memulai menyimak paparan dari Ibu Arumsari, saya izin pantun terlebih dahulu Bu. Melihat nelayan mencari ikan, ikan dibawa dan jual ke pasar Nongsa.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak diskusi panel yang luar biasa. Baik, saya berikan waktu kepada Ibu Sari untuk memberikan paparannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Supaya dibilang cakep, saya juga pengen pantun dulu. Tanjung Pinang indah kotanya. Cakepnya kurang keras, Pak. Naik perahu motor ke Pulau Penyengat. Saya ucapkan salam sejahtera, bertemu auditor yang penuh semangat. Luar biasa ini, ada sekian ratus auditor internal. Jadi saya harus apresiasi karena auditor penuh semangat. Jadi pantunnya khusus nih, dibuat khusus. Baik. Saya adalah ketua saat ini sedang mendapat tugas menjadi ketua Asosiasi Auditor Internal Pemerintah yang kebetulan juga menjabat sebagai deputi di BPKP. Jadi izin saya melihat temanya yaitu Empowering Public Sector Internal Audit to Strengthen Organization dari sisi assurance terintegrasi. Konsep, saya bukan konsep lah. Apa yang baru saja disampaikan atau ditandatangani oleh Pak Presiden Perpres nomor 39 tahun 2023 tentang penerapan manajemen risiko pembangunan nasional. Tetapi di dalam prakteknya tentu saja ini tidak hanya melibatkan sektor publik saja, tetapi beberapa program akan berkaitan dengan SPI BUMN. Karena banyak tugas-tugas pemerintah atau program pembangunan nasional itu ditugaskan kepada BUMN. Nah itu mungkin ide awalnya seperti itu. Jadi saya ingin melihat Empowering Public Sector Internal Audit to Strengthen Organization dari sisi assurance terintegrasi yang ada di dalam Perpres Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Nah ini kebetulan ini mungkin termasuk secara sekaligus sosialisasi lah ya kepada internal IIA ini. Nanti bulan September pertengahan ke ACFE. Nah jadi ini pertama nih IIA nih tentang Perpres Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Walaupun sudah banyak di YouTube tentang dibahas tentang ini. Oke, mungkin karena saya harus melihat ini saya duduk aja ya Pak. Oke, ini judulnya mungkin ada terlihat di situ ya. Next. Ini ada pointernya enggak? Di sini. Gitu. Oke, next. Nah ini memang saya beririsan nih antara posisi saya sebagai ketua AIP dan sebagai deputi kepala BPKP bidang investigasi karena saya yang kebetulan ditugasi menyusun perpres ini. Jadi ini memang target Bapak Presiden yang kemudian dituangkan di dalam Kemenpan RB menjadi target bagi BPKP untuk menyusun perpres ini. Awalnya memang manajemen risiko sektor publik lah ya, kementerian, lembaga, Pemda, badan usaha. Namun dalam perkembangan arahan-arahan Bapak Presiden menginspirasi kami bahwa perpres yang kami susun ini secara spesifik bicara mengenai manajemen risiko pembangunan nasional. Next. Nah ini saya berangkat dari KAK-nya walaupun memang penekanannya pada empowering organization, tapi saya pikir ini relevan karena berkaitan dengan salah satu upaya juga untuk strengthening internal auditor dengan assurance terintegrasi. Nah mungkin beberapa hal, saya nggak enak deh berdiri, biasa berdiri ya, izin ya. Oke, jadi pendahuluan pokok-pokok kebijakan MRPN, penerapan risk-based audit dan integrated assurance antara BPKP, APIP, Kementerian Lembaga Pemda, APIP Kementerian Lembaga Pemda maksudnya, dan SPI badan usaha badan lainnya. Nah, idenya Ibu dan Bapak terlalu jauh ya? Sorry. Oh, nggak bisa, bukan ini ya? Oke. Kesini. Oke, baik. Next. Saya pikir ini laser, clicker. Next, bagian pertama. Nah, Ibu dan Bapak,
Kenapa kemudian kami menyusunnya adalah Perpres Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, bukan Manajemen Risiko Kementerian, Lembaga, Peda, Badan Usaha. Karena pelajaran-pelajaran tahun 2020 terutama memberikan banyak sekali pelajaran bahwa sebenarnya kita butuh berkolaborasi. Tidak bisa satu masalah diselesaikan hanya oleh satu instansi, bahkan hanya oleh satu sektor, tetapi harus lintas instansi, lintas sektor, bahkan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha swasta. Pelajaran dari pandemi COVID, dari program pemulihan ekonomi nasional, kasus bansos, kemudian minyak goreng dan sawit, nah yang sekarang juga sedang ditata pembenahannya. Kebetulan saya adalah wakil ketua 2 Satgas Pembenahan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Jadi pelajaran-pelajaran inilah yang kemudian memberikan inspirasi bahwa kita harus bikin manajemen resikonya itu tidak terkotak-kotak menjadi manajemen resiko kementerian, lembaga, Pemda, badan usaha. Tapi ini yang kita sasar jelas, nomor 1, perlunya satu kesatuan sasaran apa yang ingin resikonya dikelola, yaitu resiko pembangunan nasional. Karena Perpres ini adalah mandat atau perintah dari Bapak Presiden. Beliau sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, bertugas atau berkewajiban atau diberi amanah untuk menjalankan pembangunan nasional. Jadi sasarannya jelas, resiko yang ingin dikelola adalah resiko pembangunan nasional. Oh ya, ini kebetulan juga pengawasan di bidang investigasi juga memberi inspirasi juga. Karena saya kebetulan Deputi Kepala BPKP bidang investigasi yang tahun 2018 mungkin pada saat belum rame, nah ini ada Pak Indra nih ya, kami mengaudit tahun 2018 menemukan berbagai permasalahan, asabri dan seterusnya, sampai beberapa kasus yang menurut saya cukup besar dan cukup fantastis kerugiannya. Nomor 2, selera resiko pimpinan menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan tindakan pengendalian resiko. Jadi ini sebenarnya sudah jelas Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, walaupun bukan dengan nomenklatur resiko, tetapi kami menganggap itu adalah selera resiko Bapak Presiden. Contoh, pada saat COVID jelas sekali beliau mengatakan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka vaksin lah, APD lah, dan sebagainya, pengadaan dan sebagainya, kita ukur resikonya, kita longgarkan ketentuan pengadaannya, tapi kita ukur resikonya dengan pengendalian internal yang waktu itu kemudian melahirkan revisi SEMA tentang LKPP dan sebagainya. Jadi kira-kira sebenarnya bahasanya Pak, walaupun dengan bukan bahasa risiko, tetapi sudah mengarah ke situ. Ya, jadi ketika Bapak Presiden mengatakan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka pengadaan vaksin katakanlah misalnya sampai lebih mahal sekalipun ketimbang negara lain, kita ambil. Karena itu adalah selera resiko yang pada saat itu diputuskan oleh pimpinan tertinggi. Maka kemarin, terus terang saja nih, ada APH yang menangani kasus APD 2020. Salah satu penyimpangannya yang dia kritisi, yang APH kritisi adalah analisa kebutuhannya tidak pas. Saya balik bertanya dalam diskusi, siapa yang pada saat Maret 2020 kita baru kena COVID, lalu Juni 2020 BPKP melakukan review pengadaan salah satu alat dari untuk COVID itu, saya nggak menyebutkan ya karena nanti kalau kasusnya mengemuka mungkin Ibu dapat jadi ngerti, mengatakan bahwa bulan itu bisa melakukan analisa kebutuhan dengan teliti, dengan pas. Nggak ada Pak. Maret, Juni 2020, lalu sekarang itu disalahkan di Juni 2020 itu, waktu itu saya bilang kalau semata-mata itu penyimpangannya nggak pas. Karena kalau saya ibu rumah tangga saja, pada saat itu saya beli vitamin harga berapapun saya beli kan, beli masker pada saat itu saya beli gitu, ibaratnya begitulah. Sehingga kalau kemudian sekarang dengan kondisi normal Anda menyalahkan dulu analisa kebutuhannya tidak pas, siapa yang mau jadi PPK waktu itu? Tapi lain cerita kalau kemudian di markup, harganya dibagi-bagi dan sebagainya, oke, fine, itu memang fraud. Tapi kalau semata-mata hanya itu bukan. Nah, karena menurut saya inilah pada saat itu kita sebagai auditor internal harus mengamankan selera resiko
pimpinan tertinggi kita pada saat itu kebijakan yang diambil. Kemudian tata kelola pembangunan nasional yang baik memerlukan pengawalan sejak di perencanaan. Ibu dan Bapak harus diakui kasus-kasus besar yang ada di situ itu sudah sejak awal sebenarnya dalam perencanaan mungkin tidak pas. Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan proses yang seharusnya berjalan menjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini yang sebenarnya harus kita sadari, ya. Kemudian banyak keputusan strategis di masa lalu yang tidak terinformasi resikonya. Saya adalah anggota Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI. Sudah sejak tahun 2000, 2001, 2002 itu kebijakan itu. Kebijakannya tidak salah, tapi manajemen resikonya tidak jalankan dengan baik, sehingga setelah sekian puluh tahun kemudian, 2023, masih ada Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI 110 triliun. Dari total yang digelontorkan waktu itu masih cukup signifikan. Nah, itu manajemen resikonya tidak terinformasi sejak awal, tidak dikelola. Perlunya kolaborasi formal untuk berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ibu dan Bapak Presiden sekarang membuat berbagai satgas, termasuk saya dengan Pak Odo. Mana Pak Odo? Itu Pak Odo di belakang itu, tentang P3DN, ya. Walaupun bentuknya kepres, satgas peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dengan Menko Marves juga, itu satgas juga. Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, satgas juga. Jadi sebenarnya kesadaran untuk memitigasi resiko secara bersama-sama sudah ada. Cuma formalnya dalam bentuk satgas, setiap masalah satgas. Nah, Perpres Manajemen Risiko ini membuat dalam bentuk formal, yaitu Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Kemudian dengan kolaborasi resiko bersama, share risk di sektor publik banyak sekali Pak, resiko bersama, ya, yang dapat dimitigasi secara lebih efektif. Saya dengan Pak Odo ini juga kebetulan P3DN, bagaimana kita memitigasi satu resiko, jangan sampai timbul resiko yang lain. Kita bicara kebijakan P3DN, tetapi menimbulkan resiko mungkin pada sektor industri dan sebagainya. Nah, itu hal-hal seperti itu termasuk dalam kategori resiko bersama atau share risk yang harus memang dipikirkan, dimitigasi secara bersama-sama. Kemudian banyak kasus menunjukkan manajemen yang abai belum sadar resiko. Banyaklah, ini kasus-kasus yang di sebelah sini kan semuanya begitu, ya, tentang pengabaian manajemen resiko. Penyesalan memang terjadi di belakangan hari. Itu saya sebagai deputi investigasi, kalau klarifikasi kemudian baru di akhir kadang-kadang orang ngomong, iya ya Bu, kenapa dulu nggak begini, kenapa dulu nggak begitu, ya. Perlu IT untuk pengambilan keputusan. Sektor publik banyak sekali pembenahan yang harus dilakukan untuk masalah SPPE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, jadi ini menjadi salah satu PR juga dari Perpres Manajemen Risiko. Next. Nah, pokok-pokok kebijakannya Ibu dan Bapak nanti silahkan membaca sendiri kalau Ibu dan Bapak berminat. Perpres 39 tahun 2023 tanggal 16 Juni. Saya tidak akan menyampaikan secara detail apa isi perpresnya, tetapi prinsipnya saja adalah adanya pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang tadi saya katakan sebagai bentuk kolaborasi formal yang selama ini ditangani dengan cara menerbitkan satgas. Dengan Perpres ini diformalkan dalam bentuk Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Di dalamnya anggotanya seluruh Menko sebagai pengarah, kemudian ketuanya Kepala Bappenas, kemudian wakil ketuanya Ibu Menteri Keuangan, ya, kemudian ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, kemudian juga Kementerian BUMN. Nah, kemudian isinya adalah kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional yang di dalamnya mencakup kebijakan MRPN organisasi, yaitu masing-masing kementerian, lembaga, Pemda, badan usaha yang mendapat tugas untuk program prioritas nasional, kegiatan tertentu yang memang disepakati, ya. Kemudian dalam bentuk kebijakan manajemen risiko lintas sektoral. Nah, ini sebenarnya intinya itu aja. Jadi saya mungkin nggak usah menjelaskan secara lebih detail. Next.
Nah, ini kira-kira Ibu dan Bapak, di sebelah kiri adalah kami adopt secara teoritis. Ibu dan Bapak pasti sudah paham betul lah bahwa ada yang namanya secara teoris peran governancy dalam bentuk leadership, integrity, transparansi, accountability, dan reporting. Itu kami adopt di dalam Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang tugasnya adalah di sini. Menetapkan program kegiatan prioritas pembangunan risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor. Contoh, pada saat tiba-tiba perang Ukraina, nggak ada yang siap waktu itu. Nah, kalau sudah ada komite ini, diharapkan semua kebijakan berkaitan dengan risiko tertentu itu dibahaslah di dalam komite ini. Sehingga seluruh arah kebijakan pemerintah akan mengikuti risiko yang sudah diidentifikasi oleh Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Menetapkan 2 atau lebih entitas MRPN sebagai unit pengelola risiko. Program lintas sektoral, katakanlah sekarang, ketahanan pangan, leadernya siapa sih? Kementerian mana sih? Nah, itulah ditetapkan dalam Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Kemudian nanti kontributornya siapa? Pemda mana yang akan juga ditugasi itu? BUMN mana yang akan mendapat tugas itu? Infrastruktur misalnya. Dari mulai Kementerian PUPR kemudian diturunkan sampai pelaksananya adalah Waskita Karya, Hutama Karya, dan seterusnya. Contohnya seperti itu Ibu dan Bapak. Ya, tapi targetnya jelas, yaitu program kegiatan prioritas pembangunan risiko tertentu yang disepakati di dalam komite itu. Kemudian menetapkan salah satu sebagai entitas MRPN sektor utama. Ya, ada infrastruktur, ada ketahanan pangan, ada ketahanan energi dan sebagainya, mana yang menjadi sektor utama. Kemudian menetapkan kerangka kerja MRPN lintas sektor, menetapkan strategi pembangunan budaya risiko dan seterusnya, kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi semua laporan nanti berangkat dari komite itu. Menyusun laporan konsolidasi, melaporkan, mengusulkan rencana tindak kepada Bapak Presiden. Kemudian pasal 89 membentuk sekretariat, yaitu eselon 1 di unit-unit tersebut. Nanti akan muncul peraturan menteri PPN ya, Bappenas tentang kebijakan MRPN lintas sektor. Next. Nah, kemudian isinya adalah ada pasal 11 bicara tentang kebijakan, pasal 12, 13, 14 tentang struktur, kemudian kerangka kerjanya pasal 17, strategi budaya resikonya pasal 22 dan 23, dan seterusnya Ibu dan Bapak. Nanti saya mungkin kalau ngomong pasal-pasal Ibu dan Bapak bosen ya. Tapi prinsipnya adalah kita samakan Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak pasti sudah sangat mengenal yang di sebelah kiri, ada risk management menurut ISO lah, menurut ini di Kemenkeu nih Pak, saya ambil juga nih kebijakan manajemen resiko di Kemenkeu ya, karena kemarin 9 panitia antar kementerian termasuk Kemenkeu yang membahas itu, kami ambil. Jadi semua itu kita adopt, mana yang paling sesuai dengan kondisi pembangunan di Indonesia, itulah yang kemudian kami tuangkan dalam Perpres Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Jadi adaptasi dari berbagai model teoritis dan praktek baik yang ada di sebelah kiri ya. Nah, ini kemudian nanti akan lahirlah dalam bentuk produk hukumnya adalah peraturan menteri kementerian lembaga utama berkaitan dengan manajemen risiko yang sudah ditentukan tadi. Menteri sebagai koordinator utama harus membuat aturannya, menetapkan manajemen risiko yang sudah diakses sampai kepada rencana tindak pengendaliannya dalam bentuk peraturan menteri yang akan mengikat kepada sektor yang tadi sudah disepakati di dalam komite. Jadi sebenarnya seperti Satgas yang sekarang ini berjalan, cuma ini diformalkan. Nah, ini kira-kira tugasnya, nanti ada sistem proses evaluasi dan sebagainya. Nah, konteksnya apa dalam internal audit? Next. Nah, ini dia Ibu dan Bapak, kalau sekarang di sektor publik ngomong risk based audit, terus terang saja belum ideal Ibu dan Bapak, karena sebenarnya peta risiko, pemetaannya dan sebagainya belum begitu jelas. Nah, tapi dengan adanya komite ini nantinya yang kemudian akan diformalkan dalam bentuk aturan-aturan tadi, itu kemudian menjadi acuan bagi internal auditornya untuk membuat mengacu kepada risiko yang
sudah dimitigasi, sudah diidentifikasi. Outputnya nanti komite itu akan menghasilkan profil resiko yang terantisipasi karena memang sudah dibahas dari awal, atau yang profil resiko baru strategis yang tidak terantisipasi. Nah, sebenarnya produknya nanti itu komite. Nah, BPKP, Itjen Kemenkeu, Itjen Kementerian Lembaga, Inspektur Pemda dan sebagainya nanti melakukan audit, review, evaluasi atas penyelenggaraan MRPN yang lintas sektor. Jadi ini yang kemudian harapan kami melahirkan integrated assurance dari APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Jadi nanti kira-kira desainnya seperti ini Ibu dan Bapak, dan ini sekarang sedang kami godok dengan Bappenas. Bappenas sebagai pihak yang membuat perencanaan dari mulai mengadopsi keputusan strategis pimpinan nasional sampai diturunkan menjadi aturan-aturan di Bappenas dalam bentuk tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, itu nanti akan masuklah ke dalam aturan-aturan ini profil resiko yang sudah terantisipasi, atau kalau dalam perjalanan ada yang belum terantisipasi itu nanti akan dimasukkan. Nah, next. Nah, ini yang menjadi tugas internal auditor kementerian, lembaga, Pemda, badan usaha yang ditugasi. Nah, ini sebenarnya konsepnya Ibu dan Bapak, mudah-mudahan nanti bisa terimplementasi dengan baik, kolaborasi antara APIP, BPKP, kementerian, lembaga, Pemda, badan usaha yang mendapat penugasan, dan badan usaha lainnya yang juga mendapat penugasan. Nah, ini kira-kira konsepnya seperti itu. Optimalisasi cakupan pengawasan secara koheren, terkoordinasi, menghindari duplikasi atau kekosongan. Ibu dan Bapak, ini harus diakui di sektor pemerintah. Contoh, memeriksa kompensasi subsidi, BPKP ngaudit, Itjen ngaudit, BPK ngaudit. Tumpang tindih. Bahkan ada orang-orang yang secara khusus dialokasikan untuk melayani para auditor itu. Melayani dalam konteks menyediakan data dan sebagainya, Pak. Betapa mubasirnya gitu sumber daya seperti itu. Maka tapi banyak juga yang lain bahkan kosong, nggak dilihat sama sekali. Nah, jangan sampai duplikasi atau ada kekosongan, karena harusnya integrated assurance. Nah, kemudian mencegah tumpang tindih kegiatan pengawasan, kemudian mencegah perbedaan simpulan antar auditor. Ini kami alami dalam kasus BTS Bakti. Ya, mungkin saya nggak menjelaskan secara detail lah, tapi ada antara internal auditornya dengan kami di BPKP perbedaan simpulan. Mencegah insilwas atau informasi sistem hasil pengawasan disampaikan dieskalasi kepada pimpinan secara tidak terkoordinasi, sehingga kalau sekarang rakor pengawasan internal ke Bapak Presiden atau laporan BPKP kepada Bapak Presiden lebih kepada laporan BPKP, harapannya ke depan laporan itu adalah laporan APIP, bukan cuma laporan BPKP, ya, tapi laporan APIP yang sudah memang terkoordinasi menjadi sebuah assurance yang terintegrasi. Kemudian, ya oke. Mencegah tindak lanjut mitigasi resiko oleh manajemen KLPBU tidak terpantau, tidak terlaporan sehingga tingkat resiko dipandang tetap tinggi. Nah, ini nanti sampai kepada pemantauannya. Bahkan kemarin Bappenas sudah mengatakan, Bu, kalau begitu ini bisa diangkat dong menjadi kinerja kementerian, kinerja menteri oleh Bapak Presiden. Oh, silahkan kalau akan dikembangkan sampai ke situ. Ya, next. Nah, ini yang diperlukan ya Ibu dan Bapak. Balik. Nanti ini kira-kira pembagiannya, profil resiko pembangunan nasional lintas sektor dan profil resiko organisasi. Disinilah letak pembagiannya. Jadi kalau BUMN yang tidak terkait dengan pembangunan nasional atau program-program prioritas tertentu, ya silahkan berjalan SPI-nya sendiri gitu ya. Tetapi kalau BUMN tersebut mendapat penugasan dari pemerintah, maka bagian dari manajemen resiko pembangunan nasional itulah harus sama-sama menjadi integrated assurance. Next. Nah, ini kira-kira bagian penutup, pas nih Mas, satu slide lagi. Ini yang masih menjadi tantangan untuk kami di sektor publik. Bagaimana pengembangan budaya resiko ya, dan bagaimana kompetensinya. Oleh karena itu sedang kami bangun sertifikasi manajemen resiko, kemudian sistem informasi yang terintegrasi.
Ini yang penting sekali. Jadi supaya komite nanti menghasilkan sebuah sistem informasi yang akan dilihat oleh Bapak Presiden, oh kementerian ini yang seharusnya menjalankan rencana tindak ABC, muncullah dikiris indikatornya tidak melaksanakan, sehingga Bapak Presiden bisa mengatakan program ini saya akan memiliki resiko gagal. Karena apa? Karena ada kementerian ABC yang tidak melaksanakan itu sesuai dengan kesepakatan di dalam komite manajemen resiko. Kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak, apa yang menjadi ide dari Perpres manajemen resiko berkaitan dengan integrated assurance aparat pengawasan internal pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Ibu Sari. Ini salah satu sosialisasi Bu ya, sosialisasi dan juga bagaimana highlight sebuah penerapan MRPN yang akan kita laksanakan bersama. Tadi saya sedikit catat beberapa poin ya, bagaimana ini perlu adanya kolaborasi Bu ya, kolaborasi antara semua kementerian lembaga dan juga badan usaha yang ada, karena ternyata ada banyak sekali resiko-resiko bersama, series yang mungkin harus bersama-sama kita mitigasi ya. Dan salah satu bentuknya itu dengan MRPN ini adalah kolaborasi formal dengan pembentukan koordinator atau komite dan juga kebijakan MRPN yang akan menjadi payung terhadap kebijakan yang ada MR di masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan itu juga peran internal audit juga untuk melakukan risk based audit juga ini semakin clear, karena saat ini juga yang level 3 itu mungkin juga bisa dihitung kalau di kementerian lembaga di pemerintah kita ya. Jadi dengan adanya ini kita mendorong dan juga akan memaksimalkan kita melaksanakan risk based audit. Kemudian untuk melakukan integrated assurance juga, ini juga untuk meminimalkan tumpang tindih pengawasan atau audit yang dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga atau APIP-nya ya. Dan juga ada persyaratan untuk kita harus mengedepankan budaya budaya resiko kita, kemudian integrated IT kita ya. Baik, itu beberapa highlight yang saya sampaikan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana proses dari peran audit di dalam DPR RI atau di lingkungan legislatif ya. Yang ini akan disampaikan oleh Pak Toto, saya manggilnya biasanya, Astianto Nugraha, di mana beliau akan menyampaikan topik terkait dengan empowering internal auditors in legislative environment. Beliau cukup lama di DPR RI dan mungkin juga banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di dalam lingkungan legislatif ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Toto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan waktu, dan tentu merupakan satu kehormatan kami bisa berada di dalam forum yang terhormat ini. Terima kasih Bu Angela dari IAIA yang telah memberikan kesempatan sharing kepada kami. Rupanya pantun ini merembet Pak, jadi saya terpaksa harus menyampaikan pantun juga ini. Dari Batu Aji ke Batu Ampar, kita di sini karena seminar. Belanja murah di Lubuk Baja, natkonnya meriah, IIA semakin jaya. Terima kasih, izinkan kami untuk menyampaikan berdiri supaya kami juga bisa membaca paparannya, dan kami ingin mengajak para audiens untuk bergeser sedikit untuk mengenal lebih dekat dengan lembaga legislatif yang selama ini mungkin berkutat dengan angka-angka, tetapi saya ingin mengajak para auditor ini juga melihat angka-angka di DPR seperti apa. Oleh karena itu saya ingin mengenalkan, next slide Mas. Pertama dari ketatanegaraan kita mengenal ada 3 pilar dalam teori trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing memiliki peran
tanggung jawab dan kewenangan kekuasaan yang dipisah. Saya tidak kepada lembaga yudikatif, tetapi saya ingin membandingkan antara eksekutif dan legislatif. Jadi kalau di DPR sebagai lembaga legislatif, sesuai dengan konstitusi, DPR memiliki kewenangan atau memegang kekuasaan membuat undang-undang. Jadi sebetulnya otaknya negara kita ini adalah di DPR. Oleh karena itu, barangkali Bapak Ibu sekalian jangan terlalu sentimen lah kepada DPR. Meskipun di publik DPR ini selalu rankingnya nomor 2 dalam persepsi publik, nomor 2 dari bawah yang terburuk, itu persepsi publik gitu. Nah, oleh karena itu DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana dia bisa optimal melaksanakan tugasnya? Tentu menggunakan anggaran. Anggaran itu sebetulnya kekuasaan siapa? Dalam kewenangan keuangan negara, maka presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden dalam kaitannya dengan kekuasaan keuangan negara adalah selaku CEO, menguasakan kepada Menteri Keuangan sebagai CFO atau Chief Financial Officer, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan keuangan negara. Kemudian kepada pimpinan kementerian dan lembaga selaku COO dan pengguna anggaran atau pengguna barang. Jadi dalam kaitan ini sebetulnya yang ingin kami sampaikan, sekjen yang mensupport atau yang mendukung lembaga legislatif itu adalah aparatnya dari pemerintah. Aparat dari pemerintah, kemudian tanggung jawab laporan secara keuangan kepada presiden melalui Menteri Keuangan. Tapi sementara itu secara fungsional dia harus mensupport kepada lembaga DPR. Nah, ini adalah karakter yang barangkali berbeda dengan di kementerian dan lembaga yang lain yang punya otoritas sendiri. Karena pimpinannya hanya satu menteri atau pimpinan lembaga. Tapi kami pimpinannya adalah para anggota dewan. Lanjut Mas. Nah, ini kami coba ingin angka-angka ini supaya juga tidak menghitung uang aja ya. Ini adalah komposisi anggota DPR periode 2019-2024. Dari posisi ini ada 575, PDIP 128 atau 22,3, Golkar 85 atau 14,8, Gerindra 78 atau 13,6, kemudian Nasdem 59, 10,3, PKB 58, 10,1, Partai Demokrat 54 atau 9,4, PKS 50, 8,7, PAN 44 atau 77,7, dan P3 19, 3,3. Jadi angka-angka inilah yang kalau kita melihat perdebatan yang menyatukan atau memisahkan dalam koalisi. Di sinilah, kecuali PDIP bisa mandiri dalam presidensial threshold. Nah, angka-angka ini P3 bisa lewat nih kalau tidak memenuhi ambang batas 4% tahun depan di 2024. Oleh karena itulah maka dalam politik itu seringkali mengenalnya bukan teman abadi, bukan teman sejati, tetapi kepentingan abadi gitu. Peran inilah yang kemudian dijalankan oleh Dewan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi sebetulnya kami Pak di Sekretariat Jenderal itu mendukung Dewan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara mensejahterakan rakyat. Apa yang kami dukung dalam perspektif ini adalah anggaran. Siapa yang mengelola anggaran adalah Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal itu merencanakan sampai mempertanggungjawabkan, dan dia adalah entitas yang diperiksa. Anggota Dewan bukan merupakan objek pemeriksaan, jadi dia terlepas dari pemeriksaan BPK maupun lain-lain. Jadi dia pengawasnya rakyat, langsung kepada masyarakat. Nah, bagaimana Sekretariat Jenderal mengelola keuangan yang digunakan oleh Dewan? Ada pengawasan intern
di Inspektorat Utama. Jadi kami mengawasi sekjen yang mengelola keuangan yang digunakan oleh Dewan di dalam. Sementara dari eksternal, BPK memeriksa keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal. Nah, inilah kira-kira posisi Inspektorat Utama itu adalah dia dalam satu rumah manajemen Sekretariat Jenderal. Nah, komplikasi kemudian timbul ketika ada anggaran-anggaran yang digunakan oleh Dewan, gitu. Ini Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR yang baru dibentuk tahun 2015 sebetulnya. Jadi relatif masih muda, ya. Yang dulunya adalah setingkat eselon 3, kemudian ada transformasi kelembagaan menjadi eselon 1. Nah, ini yang menguatkan di Inspektorat Utama. Lanjut. Bagaimana proses bisnisnya? Kelihatannya ini menjadi bias. Karena sebetulnya kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara itu adalah di Sekjen. Tetapi ketika merencanakan, ada keterlibatan dari para anggota Dewan melalui alat kelengkapan. Yang pertama adalah setiap tahun pimpinan Dewan bersama dengan BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga itu menyusun arah kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR. Dari AKUPA ini kemudian menjadi dasar bagi Sekretariat Jenderal DPR dan alat kelengkapan Dewan. Alat kelengkapan Dewan itu adalah Komisi 1 sampai Komisi 11 dan badan-badan termasuk Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan merancang anggarannya. Merancang anggarannya kemudian disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga untuk disinkronisasi. Kemudian setelah disinkronisasi, maka sebetulnya ada satu ruang di mana Badan Urusan Rumah Tangga ini bisa mengundang Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran, untuk membahas kira-kira anggaran yang akan disampaikan ini bisa nggak diakomodir dalam APBN nanti kira-kira. Nah, setelah itu BURT akan menyampaikan kepada Badan Anggaran. Jadi Badan Anggaran itu istilahnya untuk mensupport di dalam bagaimana Badan Anggaran nanti punya kebijakan yang ada keberpihakan terhadap kepentingan para anggota Dewan dalam anggaran. Setelah itu rancangan anggaran tadi disampaikan dalam rapat paripurna. Nah, di dalam rapat paripurna ini nanti akan disetujui usulan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan disampaikan kepada Presiden. Tujuannya apa? Tujuannya ketika disampaikan dalam rapat paripurna, maka dia akan menjadi bagian dari APBN yang pemerintah semestinya tidak boleh mengubah. Itu yang dimaksudkan dengan keinginan kemandirian anggaran, karena sudah ditetapkan di paripurna. Tetapi faktanya ternyata tidak, karena meskipun sudah ditetapkan di paripurna, Kementerian Keuangan dan Bappenas menggunakan SKB dengan pendekatan pagu, sehingga selalu deviasi antara keputusan di paripurna dan keputusan dengan pendekatan pagu anggaran, sehingga selalu tidak terpenuhi. Nah, inilah yang kemudian ada pemikiran-pemikiran bagaimana barangkali melalui Pak Alex ya nanti di Kementerian Keuangan memang harus dipikirkan bagaimana merancang sistem perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan karakteristik di lembaga legislatif. Karena sebetulnya di negara kita ini ada lembaga non-eksekutif yang banyak, yang mereka punya karakter yang tidak sama dengan eksekutif. Tetapi ketika anggarannya itu disamakan dengan eksekutif, maka akan terjadi problem. Nah, itu nanti akan mengarah kepada akuntabilitas. Nah, ini tugas kami nih Pak, Bapak Ibu, tugas kami bagaimana menyeimbangkan itu. Nah, ini kira-kira sebagai pemahaman bagaimana proses bisnis merancang anggaran di DPR. Lanjut. Nah, ini yang barangkali menjadi dilema, ya, dilema etika auditor internal. Karena
ada karakter yang berbeda. Ada karakter yang berbeda. Ketika kita bicara DPR dan Sekretariat Jenderal, dari lembaganya legislatif dan eksekutif sudah berbeda kamar, gitu ya. Orang yang ada di dalamnya, kalau di DPR adalah politisi, di Sekretariat Jenderal adalah birokrat. Kemudian bagaimana menyikapi dalam pengelolaan anggaran? Kalau di DPR itu biasanya tiba-tiba, mendadak, nggak bisa diperhitungkan kegiatannya. Tapi di Sekretariat Jenderal harus ada dong, harus direncanakan, ada plannya. Ketika nggak ada plan, nggak bisa kita tiba-tiba melakukan satu kegiatan. Nah, ini sudah terjadi deviasi. Kemudian juga dalam penggunaan anggaran, di DPR sukanya fleksibel, jangan diatur-atur lah gitu. Sementara kalau birokrat kan harus rigid, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan nih Pak. Tapi DPR nggak seperti itu, kita menghadapi rakyat nih gitu ya. Nah, kemudian juga DPR kan sukanya negosiasi, sementara kita sulit untuk bernegosiasi karena aturan compliant gitu, compliant yang kita aturan. Nah, kemudian juga DPR adalah sifatnya adalah decision making atau user, dan kita adalah implementing atau auditing. Nah, inilah kira-kira yang kemudian kita auditor internal itu mengalami dilema etika di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara akuntabilitas dan reputasi. Kalau kita galak Pak, temuannya banyak, maka reputasi lembaga yang nanti akan menjadi taruhannya. Kalau sudah itu ke politis Pak. Kemudian juga antara kebutuhan dan kepatutan. Sebetulnya DPR ini butuh gitu loh. Tapi ternyata rakyatnya nggak setuju nih, nggak patut nih. Contoh kasus misalnya seperti gorden. Gorden itu kan sesuatu yang dibutuhkan. Tapi ternyata rakyat karena untuk DPR nggak patut gitu. Akhirnya bubar gitu kan. Nah, ini banyak kegiatan-kegiatan seperti itu di lembaga legislatif. Nah, sehingga kita memang tuntutannya bagaimana harus peka terhadap situasi di masyarakat. Ini tantangan kita di lembaga legislatif. Makanya Pak Nana, Pak Eko, jadi ketika masuk ke DPR, kita ngawasi anggota DPR enggak nih? Pertanyaannya. Lanjut. Nah, bagaimana penguatan auditor internal di kita? Ini barangkali sharing aja, sharing ketika teman-teman nanti menghadapi kondisi-kondisi yang barangkali sama, ini bisa menjadi masukan ya. Pertama adalah mendorong perbaikan tata kelola yang baik. Jadi kita di auditor internal itu mendorong segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan DPR itu harus ada panduannya yang jelas. Ada rinserannya dibikin yang jelas, pedoman. Bahkan ketika memang ada standar-standar keuangan yang di luar standar SPM, kita minta untuk izin prinsip kepada Menteri Keuangan. Izin prinsip kepada Menteri Keuangan supaya jelas landasan hukumnya. Kemudian yang kedua, mendorong implementasi reformasi birokrasi yang tidak sekedar kita memahami itu hanya pemenuhan eviden yang bersifat administratif, formalistik, dan dokumentatif ya. Tetapi betul-betul reformasi birokrasi itu bisa mengubah mindset dan culture set untuk perbaikan ke depan ya, perbaikan berkelanjutan. Jadi tidak sekedar pemenuhan eviden gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan peran konsulting dan pendampingan, terutama review terhadap KAK, PBJ yang dinilai berpotensi menuai reaksi publik yang tentu yang berlebihan ya, serta pekerjaan strategis yang berpotensi mengalami keterlambatan dan mungkin bisa terjadi fraud atau penyimpangan. Nah, ini kita dampingi Pak. Jadi seperti dulu yang sempat heboh pengecatan dom. Pengecatan dom itu sempat dibatalkan karena reaksi publik yang berlebihan. Kemudian kita dampingi, kemudian kita hitung lagi KAK-nya seperti apa sih pekerjaannya. Nah, dari KAK itu ternyata kita mendapatkan ada memang pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak diperlukan. Dari situ kita sudah bisa mengefisienkan KAK yang akan dilelangkan. Kemudian yang kedua,
tidak cukup di situ. Yang kedua, kita mengawal dari minggu per minggu, bahkan hari per hari, karena DOM ini kan kelihatan oleh publik, gitu. Sehingga jangan sampai terlambat. Sehingga kita bisa memaksa si kontraktor itu menambah SDM kalau memang diperlukan, dan terjadi, Bu. Kalau itu tidak ditambah, ini akan terlambat. Jadi kita selain di review KAK, juga pendampingan untuk kegiatan-kegiatan strategis. Ini adalah mengandung dua hal ya. Pertama adalah kita menghindari dalam konteks finansial, itu temuan BPK. Dalam konteks politik adalah reaksi dari LSM maupun media yang bisa nanti berpotensi menjadi polemik politik. Jadi kita auditor-auditor juga punya wawasan ke sana gitu, supaya kita bisa treatmentnya seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, melakukan pendampingan entry meeting, entry briefing pemeriksaan BPK. Jadi setiap tahun kita diperiksa BPK, entry meeting kita juga melakukan entry briefing. Kami sepakat dulu nih BPK, teman-teman auditor BPK, kami karakternya seperti ini. BPK tidak bisa masuk kepada para anggota dewan gitu. Sehingga kita pandu jangan sampai terjadi tiba-tiba masuk. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah heboh itu terkait dengan anggaran penyerapan aspirasi yang di media itu dinyatakan fiktif. Itu luar biasa, seminggu lebih itu terus saja di media, di televisi. Nah itu gara-gara hal yang kita memang dulu belum berpengalaman. Nah sehingga itu menjadi pembelajaran BPK, kita harus briefing dulu nih. Itu artinya kita tetap concern kepada perbaikan tata kelola, tetapi jangan sampai nanti dilepas menimbulkan polemik politik yang justru dampak politiknya lebih besar. Gitu. Kita tetap concern ke sana. Nah inilah yang kita lakukan di internal auditor. Gitu ya. Kemudian rekomendasi temuan pengawasan intern yang dinilai sensitif kita tuangkan ke dalam manajemen letter. Kita sebetulnya ingin memerankan auditor sebagai strategic partner. Kalau dalam balapan itu kan ada pembalap dan navigator. Jadi manajemen letter ini kita ibaratkan pisnotnya navigator. Kita kencang, tetapi harus memperhatikan di kanan kiri ada batu, ada lubang, jangan sampai kejeblos lubang. Nah ini yang kita terapkan dengan manajemen letter. Jadi tidak dalam laporan. Kenapa? Mudah-mudahan nggak ada BPK di sini. Kalau dalam laporan pasti nanti diangkat oleh BPK jadi temuan. Nah sebaiknya kita keluarkan menjadi manajemen letter yang langsung kepada manajemen supaya diperbaiki gitu. Jadi ini untuk menghindari nanti akan terjadi dampak politiknya yang lebih besar. Ini kira-kira dari sharing kami dalam penguatan auditor. Oke, lanjut. Ini terakhir barangkali kami ingin menyampaikan apa sih sebetulnya setelah penguatan ini dari Kementerian Pan-RB, kami memang dilakukan evaluasi kelembagaan pada bulan April Agustus 2002 yang lalu. Kelembagaan kami diukur oleh Kementerian Pan-RB dan skor nilai peringkat ini adalah sangat efektif, yang menunjukkan bahwa struktur dan proses organisasi yang ada dinilai memiliki kemampuan sangat tinggi mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Jadi ini dilakukan dengan mengukur dimensi struktur dan dimensi proses, di mana kita memang dibandingkan nih dengan eselon 1 yang lain, inspektorat ini sudah memiliki tingkat yang tertinggi. Dia di peringkat P5, sementara eselon 1 yang lain adalah di peringkat 4. Nah, ini menunjukkan bahwa kami sudah berupaya untuk menguatkan organisasi dan inspektorat utama itu agar bisa adaptif ya dengan lingkungan strategis. Dan terakhir barangkali Pak Panji sebelum ini, kami juga terakhir dievaluasi penerapan JFA
oleh BPKP, Ibu Sari kami laporkan, dan hasilnya 87, jadi dinilai baik oleh BPKP. Mungkin sebagai penutup kami ingin menyampaikan, lanjut Mas, 3 quote ini yang barangkali kami masih merasa relevan untuk bisa disampaikan. Pertama dari Pak Baharudin Lopa, beliau menyampaikan banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Kadang-kadang inspektorat sendirian, Bu, karena ingin benar. Kemudian yang kedua, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ini dari Bung Hatta. Dan yang ketiga, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada Pak Toto. Luar biasa ya tantangannya. Tadi Pak Toto mungkin saya sedikit highlight terkait dengan seluk-beluk mengenai tantangan teraudit internal atau APIP di DPR ya, sebagai sorotan publik. Dimana kita tahu kan anggota Dewan terhormat ini luar biasa wewenangnya ya untuk menentukan hak budgeting, pengawasan dan sebagainya itu. Tapi dari sisi lain di internal mereka harus taat juga terhadap akuntabilitas yang ada gitu kan. Kemudian tadi Pak Toto juga menyampaikan terkait dengan adanya dilema etika yang kemungkinan dihadapi juga oleh internal auditor atau Irtama ya, Irtama di DPR, bagaimana bisa menyeimbangkan antara akuntabilitas dan reputasi dan kebutuhan dan kepatutan yang ada. Dan beliau juga menyampaikan terkait dengan penguatan peran-peran di internal audit terkait dengan GRC di internalnya, kemudian penguatan reformasi birokrasi dan optimalisasi peran advisory ya, consulting yang memang menjadi base dari internal auditor serta menjadi strategic partner terhadap mitra-mitra yang ada di internalnya. Baik, kita menuju ke narasumber kita atau pembicara kita yang terakhir, dan mudah-mudahan ini juga beliau cukup terkenal di antara internal audit karena beliau senior saya juga. Ini terkait juga dengan elevating internal audit excellence through integrity, technology dan sustainability ya. Kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan salah satu leading dalam public sector, dan juga yang paling juga saat ini lagi hot-hotnya Pak. Banyak hot ininya isu ya. Nah ini beliau juga akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan AI atau mungkin adaptasi AI untuk memberikan penguatan dalam organisasi. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Alex. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan kami pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Pak Irjen, Pak Awan Nurmawano, karena beliau secara mendadak tidak bisa hadir di acara ini, sehingga menugaskan kami ya, pemain figuran untuk tampil di sini, gitu kan. Dan kedua, nggak ada pantun. Alasannya pertama, memang arahannya nggak ada pantun di sini, ya kan. Nah, yang kedua, sebenarnya salah satu ketidakahlian saya berpantun, jadi sebuah blessing. Jadi saya akan mencoba untuk menyampaikan apa-apa presentasi yang sedianya akan disampaikan oleh Pak Awan Nurmawano. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para panelis, Bu Agustina Arumsari selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Nah, itu gelar lengkapnya itu Bu, jabatan lengkapnya itu. Kedua, Bapak Setianto Nugroho, Auditor Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Para speakers yang hadir, semua peserta IA National Conference yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu dan hadir pada acara IA National Conference ini, sebuah acara tahunan yang sudah lama ya karena COVID jadi nggak datang ya. Sekarang kita datang lagi. Kami di Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi acara ini. Kayaknya setiap ada acara IA Conference kita selalu datang, gitu ya. Maksudnya ada perwakilan dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.
Karena kami di Kementerian Keuangan ini memandang acara ini merupakan acara yang sangat penting untuk bisa memperkuat internal audit atau internal auditor kita, baik di sektor pemerintah maupun korporasi, serta bisa untuk mewujudkan sinergi untuk bersama-sama menjaga perekonomian Indonesia. Nah, ini pernyataan resmi nih kalau begini. Next, ini nggak usah, next. Beberapa hal yang akan kami sampaikan adalah pertama, tantangan kita dalam pengelolaan keuangan negara itu seperti apa. Ini agak seksi dan harus hati-hati juga, saya baca juga nih, ngeri. Karena begitu salah omong ya kan, dimuat di koran, repot bagi saya dan bagi negara. Kedua, strategi dan inovasi dalam menghadapi tantangan, khususnya adalah strategi dan inovasi kami di Kementerian Keuangan dalam menghadapi tantangan. Dan terakhir, apa key takeaways yang bisa di sama-sama kita petik gitu ya dari beberapa hal yang kita sampaikan. Next, tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, kita lihat peran APBN memang sangat besar dalam menopang perekonomian nasional. Baru beberapa saat yang lalu kita lewat lah ya dari COVID-19. Qadar Allah, tiba-tiba muncul kondisi geopolitik yang tidak menguntungkan. Ada perang di Ukraina, ya kan? Sehingga tentu saja ini akan berakibat pada dua hal sebetulnya, yaitu di sektor pangan dan energi. Itu sehingga semua negara-negara di dunia ini sedang mengalami kesulitan menghadapi inflasi, ya, karena ada cost push inflation ya dulu kalau nggak salah teorinya begitu. Di sini APBN sebagai tools utama kebijakan fiskal kita langsung berperan aktif ya untuk menjaga perekonomian ya, untuk menjadi buffer, melakukan kebijakan-kebijakan kontrasiklikal agar perekonomian kita tetap bisa bertumbuh dengan baik. Di 2023 ini kami optimis dari sisi pendapatan kita akan mencapai sesuai dengan APBN kita. Per Juli kemarin itu sudah 65% pendapatan kita. Jadi kemungkinan besar bisa terlampaui, ya mudah-mudahan bisa terlampaui. Meskipun demikian memang dinamikanya sangat tinggi ya. Kita tidak tahu nih perang antara Rusia dan Ukraina sampai kapan, bagaimana kondisi pasar energi dan pasar pangan kita belum tahu ya. Sementara perekonomian dunia juga mengalami pelambatan di ekonomi-ekonomi besar dunia. Sementara itu pemerintah tetap menjaga belanja pada level 3.000 triliun untuk peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan program pemerintah lainnya. Ya, banyak, termasuk transfer ke daerah. Nih, ada orang-orang Pemda di sini ya. Ya itu transfer ke daerah, ya, termasuk yang kita jaga juga. Tantangan semakin besar ke depan mengingat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, defisit APBN harus dijaga kembali di bawah 3%. Gitu. Setelah COVID-nya lewat, gitu kan. Tapi COVID lewat, ada perang, gitu kan. Jadi, tapi kita lagi coba jaga terus, ya. Nah, di tahun 2023 ini defisit kita akan kita jaga, kira-kira outlooknya sampai akhir tahun adalah di 2,84% dari PDB kita. Jadi kita taat ya. Ada beberapa negara yang di atas kita tetap taat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk itu kita semua harus bersama-sama memastikan bahwa belanja pemerintah yang tersebar di berbagai KL, daerah juga, serta di korporasi ya, dalam berbagai macam bentuk lah, ada PMN, ada subsidi dan sebagainya, itu harus dijaga supaya tetap efektif, efisien, dan accountable ya, sehingga outcome yang diharapkan
bisa tercapai, ya, bisa tercapai. Ada 3 tantangan besar yang kita hadapi ke depan, yaitu people, teknologi, dan sustainability. Pertama, resiko mengenai people, resiko fraud kita masih tinggi, ya, Bapak dan Ibu sekalian. CPI kita nomor 6 dari 11 negara ASEAN dan 110 urutannya dari 180 negara di dunia gitu. Kita masih di kasta yang direndah lah ya, masih kasta yang rendah gitu. Kita mirip-mirip dengan Ukraina ya. Ukraina itu sekitar 100 lebih juga ya. Sekitar 100 lebih. Nah, banyak wilayah Indonesia juga yang highly vulnerable to corruption ya. Apalagi mendekati masa-masa seperti ini ya kan, kita harus sama-sama menjaga. Kedua, dari sisi teknologi ya, kita ada 2, yaitu ada disrupsi teknologi ya, yang membuat kita cara kerjanya berubah, landscape resiko juga berubah lagi ya kan, ada misinformasi dan disinformasi, ada ancaman cyber ya. Ini ada data cyber attack ke Indonesia selama 2023 itu terbanyak kedua di dunia. Ya, kita nggak terasa aja gitu ya. Di Kementerian Keuangan juga gitu. Tapi nanti kita cerita ya di belakang, kita punya tim yang hebat lah ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai crash, karena sekarang kita sudah menggunakan SPAN namanya, core untuk treasury kita. Itu jadi semua pendapatan dan semua belanja APBN KL ya, itu sudah masuk ke core sistem kita gitu. Sehingga kalau Bapak dan Ibu pemerintah terutama ya, itu ingin tahu belanja pemerintah hari ini berapa, itu ada. Kalau pendapatan H+1 kayaknya, karena ada semacam rekonsiliasi dulu. Ini udah masuk hak kita belum gitu kan, jadi ada rekonsiliasi dia H+1. Tapi kalau belanja real time kita bisa tahu belanjanya kementerian apa, belanjanya berapa, dibeliin apa saja gitu kan. Baik, berkenaan dengan sustainability, ada climate change ya, ini mengakibatkan bisa potensi loss 0,6 sampai 3,4% dari PDB di tahun 2030 kalau kita tidak jaga atau kita tidak berbuat sesuatu mengenai climate change ini. Kemudian juga ada masalah geopolitik tadi ya, kemudian juga natural disaster, banyak bencana di kita juga merupakan sabuk gunung api ya. Memang jadi negara yang paling subur, tapi memang ada bencananya jadi banyak, juga gempa bumi juga ya di sini. Tentu saja risiko-risiko ini semua harus kita atasi bersama ya, supaya organisasi kita baik negara maupun kementerian, lembaga dan daerah bisa sustain, bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, kita perlu sinergi antara private sector, masyarakat dan pemerintah ya. Isu-isu tadi tidak bisa kita atasi sendiri ya. Ini tantangan kita bersama gitu. Kalau sendiri-sendiri ya susah ya. Kita capek-capek jagain orang kita supaya ya bertindak benar gitu. Tapi kalau digoda terus dari sektor korporasi susah ya. Orang bea cukai mau benar tapi orang-orang kita maunya nyelundup, kan repot ya. Coba kalau orang-orang kita maunya jujur gitu kan, bea cukainya juga tenang dan tidak tergoda untuk korupsi misalnya. Oleh karena itu memang harus kerjasama nih sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Sektor swasta apa perannya? Perannya misalnya menjalankan praktek bisnis yang transparan dan etis lah, ya, yang transparan dan etis, mewujudkan GCG yang baik dan juga mencegah korupsi. Juga sektor swasta juga bisa berkembang, mengembangkan teknologi yang secure dalam service delivery-nya kepada masyarakat.
Private sector juga berperan penting dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan green economy, ya, demi mendukung sustainabilitas perekonomian Indonesia, ya, bikin industrinya ya industri yang hijau. Masyarakat juga berperan, kita juga membutuhkan social control dari masyarakat, ya, sehingga kami buka juga WISE, ya, buka whistleblower system di Kementerian Keuangan, bisa di siapa saja bisa mengadu ke situ dan dijamin akan ditindaklanjuti. Juga pengawalan juga dilakukan dan diperkuat dengan adanya oversight party, ya. Ini ada BPK, ada APH, ya, dan juga ada civil society, media massa, ya, NGO, semua diminta untuk menjalankan peranannya masing-masing supaya bisa mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan. Next, selanjutnya kita akan lihat bagaimana Kementerian Keuangan merespon tantangan integritas itu. Pertama, kita punya namanya Integrity Framework Kementerian Keuangan. Ya, ini hasil dari riset sana sini. Itu di bawahnya adalah pondasinya, ada nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan. Kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada 4 pilar: regulasi, struktur, proses, dan sumber daya. Saya akan lihat dulu di struktur dan proses, ya. Struktur ini kita menerapkan model 3 lini pertahanan, itu ada lini pertama, kedua, dan ketiga. Di sektor proses kita pencegahan, deteksi, respon, dan monef. Yang sesuai dengan OECD ini yang proses ini, ya. OECD mengeluarkan Integrity Framework yang kira-kira isinya yang ketiga itu, yang proses, ya. Kita melakukan pencegahan, deteksi, respons, dan monef, ya. Nah, dari segi deteksi misalnya, dari segi pencegahan, ya, kita melakukan berbagai hal, berbagai macam hal, penegakan SPIP dan sebagainya. Tolok ukur kita selalu bagus gitu, ya. Memang tadi ya sampaikan oleh moderator, kita bagus aja gitu kalau dinilai apa-apa gitu. Dari segi ya, kita juga melakukan integrity campaign terus gitu kan, melalui berbagai macam media. Anak buah saya bikin film-film gitu kan, tolak gratifikasi, tolak ini itu gitu kan, jangan korupsi dan sebagainya. Itu semua, bahkan di seluruh eselon 1 ya, mau pajak, bea cukai, ada semua. Spanduk-spanduk juga ada di masing-masing kantor, ya. Kita juga di deteksi juga mengembangkan whistleblower tadi, ya, whistleblower system. Kita juga dikelola dengan baik dan diberikan sosialisasi juga. Nah, kita juga untuk deteksi juga melakukan pemeriksaan mendadak, surprise audit. Kita datangi itu malam-malam gitu, bea cukai misalnya kan, dalam kondisi-kondisi rawan kita lihat ada barang yang di penyeludup yang diloloskan apa tidak gitu kan. Jadi semua kita sudah lakukan. Nah, kita juga melakukan penguatan integritas dengan model 3 lini. Yaitu apa? Pertama, lini pertama, manajemen operasional harus menjalankan sistem pengendalian intern. Kemudian memberikan tone from the top, ya. Walk the talk. Pimpinannya kalau ngomong itu yang dijalanin. Nah, yang penting juga know your employee. Ada nggak nih yang pegawainya kok gaya hidupnya tiba-tiba berubah, ya kan? Atau profilnya nggak sesuai dengan gajinya, gitu. Itu harus. Kemudian dia juga harus menggalakkan e-learning di kode etik, mengelola konflik of interest, pengawasan langsung, dan pemetaan area fraud. Jadi setiap pimpinan itu di Kementerian Keuangan sudah memetakan di bisnis proses dia itu mana yang rentan terhadap fraud. Lini kedua, kita punya unit kepatuhan internal. Ini satu-satunya sektor publik yang menjalankan unit kepatuhan internal yang pertama di Indonesia. Kemudian diikuti oleh beberapa sektor publik yang lain. Ini melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan kode etik dan kode perilaku, serta melakukan pemantauan terhadap risiko fraud. Jadi compliance-nya ngawasin ini juga.
Mereka juga melakukan profiling pegawai ini. Gaya hidup dan sebagainya. Terus melakukan quality assurance atas penilaian mandiri dari first line. Kemudian kita yang lini ketiga ya penerapan continuous audit dan continuous monitoring. Kita melakukan profiling pegawai, kantor dan jabatan. Kita punya peta pegawai. Pegawai ada yang merah, kuning, hijau. Kantor juga ada merah, kuning, hijau. Jabatan ada yang merah, kuning, hijau. Jadi orang yang merah jangan ditaruh di kantor yang merah, jangan dikasih jabatan yang merah. Gitu. Jadi kita sudah coba begitu. Kita ada integrity campaign, ngelola WISE, membina UKI, WBK, WBBM kita udah ratusan. Sampai oleh Menpan akhirnya disuruh menilai sendiri ya. Tim penilaian nasionalnya sekarang internal. Kemudian kita lakukan sadak dan audit investigasi juga ada. Kita lakukan audit investigasi juga. Tools penilaian integritasnya banyak banget ya. Ada survei penilaian integritas dari KPK, kita biasanya paling tinggi gitu. Yang lebih tinggi biasanya BI atau OJK, tapi BI kan kecil banget ya, nggak apple to apple lah dengan kita ya. Maturitas SPIP terintegrasi kita paling tinggi. Penilaian mandiri informasi berkasih paling tinggi. ZI, WBK, WBBM kita paling banyak. Yang udah WBK dan udah WBBM. Penegakan disiplin dan kodik terus ya, kita hukumin orang-orang terus gitu. Next. Ini modelnya tadi ya, 3 lines untuk apa ya? Itu untuk membangun budaya sebetulnya. Penguatan ini untuk membuat penguatan budaya saling peduli dan saling jaga integritas. Mungkin ini salah satu perenungan dari kita semua dan mungkin buat pelajaran bagi kita semua. Kadang kita ngelihat temen nggak normal, kita jadi ada unsur gini, jangan usil, gitu. Jangan usil lah, dia siapa tahu punya warisan, kan begitu. Enggak, harusnya kita apalagi sebagai pimpinan ya atau sebagai teman harus aware. Kemudian kita juga harus membangun budaya listen up, dengerin anak buah. Dan budaya speak up bagi pegawai. Pegawai ngomong gitu. Kalau ada temannya yang aneh ya, gajinya cuma berapa tiap hari ke karaoke ngabisin berjuta-juta ya kan untuk LC ya kan, repot itu. Duit dari mana kan begitu. Ya kok tahu? Ya tahu lah. Kalau auditor tahu semua ya. Kemudian proses ya, di proses kita akan mengalign peran antar lini itu, combine assurance, profiling tiap lini. Kemudian kita akan lini kedua kita bekali juga dengan kemampuan investigasi dan kita juga punya tim digital footprint. Kita juga sekarang nih sosmed ya. Kita dari sosmed itu aja bisa jadi skandal besar ya kan. Ada orang mukulin anak orang terus masuk ke sosmed, flexing jadi masalah, ya kan? Itu yang kita, wah ternyata baru nih. Sehingga kita akan membangun budaya dan penguatan proses melalui sistem informasi yang kolaboratif, ya. Jadi one view of risk. Jadi risk appetite itu harus sama di across the board, ya. Kita mau otomasi semua tugas Trillion of Defense itu. Kemudian kita juga akan membuat media penguatan partisipasi pegawai. Jadi nanti pegawai bisa merasa didengarkan gitu. Next, waktunya udah mau habis ya. Ini contohnya dashboard profiling ya. Tadi kalau Bapak kita ingin lihat sedikit nih profiling pegawai itu apa saja parameter risikonya. Pertama, riwayat hukuman disiplin. Kalau udah pernah dihukum disiplin, nah dia ada kriteria tuh, ada skornya. Analisis laporan harta kekayaan. Ini harta kekayaannya wajar nggak gitu kan? Apa lebih besar? Kalau saya lebih kecil dari penghasilan gitu kan, nah ini berarti konsumsinya kegedean misalnya, ya kan? Atau lebih besar, nah lebih besar mesti kita telisik lagi nih, dari mana dia dapat? Apakah dari warisan benar ya? Kadang lucu sih, saya lama di investigasi gitu, berapa kali melakukan klarifikasi ini Pak. Ada yang klarifikasi begini, ini dapat uang sekian miliar dari mana? Oh ini dulu dari ibu saya. Ibu saya memberi saya emas 5 kilo, ya kan? Begitu kita surveillance, begitu kita teliti, ibunya itu sederhana, bukan orang kaya gitu kan? Nah, ini mudah-mudahan mungkin orangnya mendengar juga saat ini mungkin ya, nanti atau pada waktu rekaman ya kan? Karena orangnya pernah saya klarifikasi, kayaknya nggak percaya saya, ya kan? Tapi ya sebagai contoh seperti itulah Pak ya. Kita klarifikasi. Iya kan? Udah habis tuh, maka sorry. Kemudian data pengaduan transaksi keuangan mencurigakan kita kerjasama dengan PPATK juga dan pemeriksaan internal ya.
Kemudian juga ada profiling probis ya juga digabung nih. Sehingga nanti ada dashboard profiling kantor yang terintegrasi. Jadi kantor ini nih isinya apa nih? Bromocora, terus apa? Kantornya risiko enggak ya? Enggak secara inherent, misalnya kantor Bea Cukai Tanjung Priok, itu secara inherent itu high risk ya kan? Maka kita harus taruh di situ orang-orang yang hijau kan begitu. Ya bukan partai politik ya. Ini maksudnya kriterianya orangnya bersih gitu. Hijau gitu kan? Next, nanti ini kayak, nah, next strategi sebentar saja ini bisa ini intinya agak IT based ini ya. Jadi intinya kita juga berkembang terus dan aspek keamanan kita juga punya red team yang cukup kuat. Kita punya orang-orang yang punya sertifikasi apa tuh mengenai keamanan informasi yang katanya mahal banget. Kita punya dan lagi kita empling-empling gitu, lagi kita pelihara biar nggak keluar gitu kan. Karena di swasta gajinya gede, di kita gajinya sama dengan saya gitu kan. Ada beberapa kita punya. Next, langsung saja ini ada audit analitik dan sebagainya. Next, terus saja ini ESG. Nah, key takeaways-nya saja. Ini isu korupsi dan sustainability merupakan tantangan nasional yang perlu dihadapi dengan sinergi gitu. Audit internal harus meningkatkan kapabilitasnya agar dapat memberi nilai tambah atas isu-isu terkini untuk dapat menjadi trusted advisor dan value driver bagi organisasi ya. Jadi kita harus melakukan continuous improvement ya, belajar dari praktek internal audit terbaik. Mari kita kirim orang-orang ke seluruh dunia ya. Kemarin sama Bu Angela ya kan, ke Amsterdam sama Paris ya. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan nempel semua ilmunya ya kan. Aware terhadap perkembangan internal dan eksternal organisasi. Lagi berkembang isu ESG, geopolitik, disrupsi dan sebagainya. Kita lakukan continuous innovation ya, mengadaptasi praktek terbaik sesuai kebutuhan. Agile ya, dan adaptif terhadap perubahan yang ada dan continuous evaluation. Kita lakukan terus IACM, kita tingkatkan terus. Terakhir 4,68 nilai kita, hampir 5 tuh. Udah paling bagus sedunia dan akhirat ya. Audit kepada Irjen sendiri ya kan, 4,68 ya kan. Tuh kalau kriteria itu kita pakai kriteria BPKP tuh. Jadi kayak mau terbaik sedunia dan akhirat ya. Penilaian intern dan ekstern, analisis hasil pengawasan dan survei kepuasan pimpinan. Kita tanyain juga pimpinan puas nggak dengan Irjen ya, kalau nggak puas ya kasih nih. Kita juga punya komite audit, kita tanyain juga salah satu stakeholdernya, komite auditnya puas nggak dengan kerja kita gitu kan. Kayaknya kita satu-satunya yang punya komite audit juga. Sekarang salah 2 atau salah 3, belakangan ada yang ngikutin. Next, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mohon maaf. kita berikan Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex ya. Sedikit highlight aja tadi, challengingnya di keuangan negara memang luar biasa ya Pak ya, di people, teknologi, dan sustainability. Dan juga ternyata dari Kementerian Keuangan juga sudah menerapkan penguatan integrity ya terkait beberapa tools dan juga budaya dalam pembinaan pegawainya. Walaupun memang risiko-risiko yang di luar itu memang ternyata masih ada yang harus diinvestigasi gitu kan. Kemudian teknologi dengan sistem internal informasi kolaboratif serta IT yang memang diperkuat ya. Kemudian juga takeaway tadi beberapa hal yang saya highlight juga continuous improvement, continuous innovation dan continuous evaluation yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin izin ya, ini agak terlambat dikit. Kami akan memberikan sesi untuk diskusi tanya jawab, mungkin tidak banyak-banyak. Hanya 1 kali saja, yaitu untuk 2 penanya. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa disampaikan nama, kemudian dari mana, dan siapa yang dituju untuk bertanya. Baik, mungkin 2 orang untuk bisa dibantu, yang Bapak sebelah sisi kanan, 1 orang, 1 lagi si kiri ya. Oke, baik, bisa dibantu sama panitia untuk diberikan maaf yang tadi menanya ya. Baik. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rahman dari IA Pupuk Kalimantan Timur. Izin bertanya ke Bu Agustina dan Pak Alek. Yang pertama ke Bu Agustina ya. Selera risiko pimpinan kan menjadi acuan ya untuk dalam merancang kebijakan dan tindakan pengendalian risiko. Sementara jabatan pimpinan itu pada umumnya tidak sampai 5 tahun ya, termasuk CEO kami juga yang sekarang sudah ke Pupuk Indonesia. Dan
selera risiko itu biasanya juga ditentukan oleh gaya kepemimpinannya ya, apakah dia risk taker atau risk averse gitu. Nah, menurut Ibu itu bagaimana dampaknya pada kontinuitas strategi dan kebijakan perusahaan? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya juga tertarik ya, kalau kami ini masih sebagai mendapatkan tugas untuk PSO ya, Public Service Obligation, walaupun kebijakan sudah di pupuk Indonesia induk kami. Nah, kami sebagai produsen juga itu rutin tiap tahun mendapatkan evaluasi audit dari BPK untuk penyaluran subsidi. Ini juga lagi sedang ada evaluasi efisiensi pupuk dari BPKP. Bulan Juni juga Irjen Kementan juga turun ke Pupuk Kaltim, dan juga nanti kami sebagai internal audit juga mulai sejak tahun lalu dan nanti akhir tahun juga akan melakukan interim terkait perhitungan HPP pupuk subsidi sebelum nanti akan direview oleh QA oleh BPKRI. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan auditi itu pasti merasakan lelah ya, dia itu ya mengeluh ini audit yang sama tapi auditornya yang berbeda. Menurut Ibu how to reduce audit fatigue gitu. Nah, untuk Pak Alek tadi ya, saya juga tertarik ya IACM, saya juga sempat di QA, walaupun sekarang sudah ke internal audit lagi. Sebenarnya kan untuk yang tadi penilaian dari BPKP juga itu udah mau level 5 nih. Nah, itu kan berarti dia sudah menjadi role model. Nah, saya pengen dapat gambaran sih Pak, seperti apa sih IACM atau hasil evaluasi di Kementerian Keuangan Bapak. Nah, itu aja cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rama ya. Satu lagi ya, yang Bapak yang paling ujung kanan bisa dibantu, Mike. Bisa meja kedua ya, dari belakang ya. Itu. Ya, silakan Pak, nama dan asal mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazuli dari Inspektorat DPR. Yang pertama ke Bu Sari ini Bu. Ini kan ada di sektor publik ya. Kami juga ingin informasikan bahwa di sektor private bahwa kami sedang meningkatkan untuk kualitas pelaksanaan APIP. Kita sedang ada telah sejawat dari teman-teman di sektor private juga bahwa kita di publik juga ada saling untuk telaah itu ya. Terus kemudian yang terkait dengan Perpres 239 ini Bu, yang manajemen risiko pembangunan nasional ini, tadi sudah disebutkan di sekitar pasal 7, 10, 11 itu ada kolaborasi inter-KL ini. Nah, kami berharap sih integrasi ini Bu, kolaborasi ini bisa dilaksanakan secepatnya Bu, agar tidak yang kemarin bakti itu terulang itu. Jadi seolah-olah kan kita ada bakti dulu, terus kemudian ada investigasi itu. Nah ini kedepannya saya berharap sih nanti sebelum ada investigasi itu kita bisa apa namanya istilahnya bisa konsultasi dulu ke BPKP itu. Jadi tidak langsung setelah ada peristiwa bakti terus baru ada investigasi sampai 8 itu misalkan kan. Jadi kita bisa antisipasi agar teman-teman kita yang di KL itu juga bisa konsultasi ke BPKP, tidak tiba-tiba muncul investigasi gitu. Maksud kami seperti itu Bu. Apa yang akan kita lakukan di KL agar seluruh kegiatan yang bersifat nasional itu bisa ada pendampingan lah istilahnya dari BPKP itu. Terus kemudian untuk Pak Setianta tentang penguatan peran auditor Pak. Tadi saya tidak di DPR Pak ya. Kami satu keluarga di DPR Pak. Jadi cuman yang kami ingin bagi share mungkin Pak, bagaimana sih trip and trick misalkan kita auditi kita tahu bahwa dari inspektorat tahu ini pasti ada pressure itu. Yakin itu, kita dari auditor masing-masing pasti tahu, oh ini masih ada pressure itu. Nah bagaimana antisipasi agar pressure ini, kita tadi kan kalau dari auditi kan nggak boleh negosiasi, tapi compliant kalau nggak salah seperti itu. Nah bagaimana agar kita bisa menyelamatkan itu dengan dasar compliant tadi, kepatuhan kita kepada hukum, agar pressure itu juga bisa kita sampingkan. Ada sih nggak trip dan triknya dan tipnya itu agar pressure dan diterima oleh auditi itu bisa kita nolkan lah, zero itu. Kemudian dari Pak Alek yang terakhir Pak, data keamanan tadi Pak, kita di sektor publik itu memang ada data-data yang kita confident kalau nggak salah ya. Tapi nanti Pak, kalau kami di instansi kami, kalau sudah diputuskan menjadi kebijakan publik dan menjadi undang-undang, itu memang harus kita share ke publik Pak. Nah batas-batas seperti apa agar nanti dari Kementerian Keuangan juga kalau nggak salah ada banyak sekali aplikasi ya itu. Sekarang di Unicol Kominfo ya,
sekarang dikoordinasikan oleh Kominfo sekarang itu. Nah, agar batas-batas keamanan data-data publik dan data-data confident itu tidak tercampur atau malah benar-benar strict dari publik tidak bisa mengakses yang confident yang terkait dengan inspektorat. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Jazuli sama Pak Rama ya tadi ya. Baik, mungkin pertama dengan Bu Arum ya, pertama terkait dengan selera resiko pimpinan Bu, gaya pimpinan, dan juga nanti mungkin akan terkait dengan tumpang tindih ya Bu ya tadi ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Betul Pak, bahwa memang kebijakan pasti dipengaruhi lah ya, dipengaruhi oleh selera resiko pimpinan. Nah, jadi dalam konteks MRPN akan muncul di dalam profil resiko yang terantisipasi dengan profil resiko yang tidak terantisipasi. Jadi secara formal kalau dalam proses perencanaan sebagaimana di dalam PP itu akan muncul nantinya adalah output dari komite MRPN adalah profil risiko yang terantisipasi. Nah, itu sebenarnya akan secara formal akan terbaca lah bagaimana profil selera risiko itu akan nampak di dalam perencanaan formal. Nah, yang nanti mungkin akan agak fluktuatif, tapi saya yakin sih tidak, dinamikanya tidak yang kemudian terlalu cepat juga Pak, tapi memang akan kelihatan di dalam profil risiko yang tidak terantisipasi itu tadi Pak. Jadi kalau pertanyaannya gimana, kan memang ada batas waktunya, pasti akan begitu Pak. Karena itulah, dan namanya pimpinan tuh begitu, akan kita semua, ya kalau dari sisi konsep tata negara yang tadi dijelaskan oleh Pak Toto, ini kan memang begitu toh, presiden pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara ya Pak, pemerintahan dan bahkan kepala negara. Jadi pasti memang akan mengacu ke sana. Akan mengacu. Jadi sama seperti dalam konteks yang lebih kecil mungkin direktur utama dan sebagainya pasti akan mempengaruhi Pak, mempengaruhi kebijakan dari apa yang diambil di dalam entitas yang dia pimpin gitu. Contoh lah ya Pak Presiden Jokowi ini karena kebetulan kami BPKP kan auditor presiden ya Pak, jadi pasti kami akan ngeceknya ke selera Pak Jokowi. Beliau tuh katakan nggak apa-apa itu yang hilirisasi gitu kan, walaupun harus menghadapi gugatan di WTO dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya itu harus kebijakan menteri-menteri yang di bawahnya otomatis akan mengacu ke seperti itu Pak. Memang pasti akan mempengaruhi, makanya memang harapannya pemilu dan sebagainya melahirkan pimpinan yang punya integritas, yang ya baiklah itu. Karena memang itulah pasti akan dipengaruhi gitu. Bahwa ada batas waktunya iya, nanti dalam sekarang ini kami sedang untuk MRPN sekarang sedang di tahapan apa untuk yang 2024 dan nanti untuk yang hasil Pilpres Bappenas sudah mulai menggodok Perpres MRPN ini, kemudian sudah mulai mengarah ke sana dan sudah mulai di apa istilahnya piloting di beberapa program prioritas yang kita pilih. Ya, jadi itu memang sekarang sedang tahapan itu. Jadi kalau ditanya pasti dipengaruhi, pasti Pak, pasti dipengaruhi. Ya, nanti kalau itu ya kita lihat saja bagaimana mungkin presiden ke depan yang terpilih pasti akan memberi warna selera resiko mereka. Kemudian apalagi tadi ya, saya nggak bawa ballpoint jadi saya nggak nyatet. Terkait dengan tumpang tindih Bu. Oh betul, justru itulah Pak. Itu yang juga kami sendiri sebenarnya tidak nyaman. Mungkin menjawab dengan Bapak yang di sana juga tadi. Betul, terkait ya. Tadi di dalam slide kami sudah ada yang tumpang tindih tapi bahkan ada kekosongan. Itu yang mungkin akan kami perbaiki dengan mekanisme tadi MRPN itu. Karena kalau sudah kita lihat secara profil resiko dan sebagainya, mestinya kita tinggal ikuti itu. Kalau kita ada key-risk indikator yang sudah harus yang bunyi gitu kan ibaratnya, nah itu tinggal nanti mana yang harus masuk, apakah SPI di level entitas atau bahkan mungkin sampai BPKP karena itu menyangkut lintas kementerian atau lintas sektor atau siapa. Nah itu akan terlihat seperti itu. Jadi sekaligus menjawab yang dari Bapak di belakang, memang betul Pak, dan sebenarnya kalau bicara mungkin tadi karena Bapak sebutkan bakti ya Pak, sebenarnya kami kalau BPKP Pak itu akan bisa melihat Pak,
kementerian yang dari awal kami sudah minta data masuk untuk ngecek dan sebagainya, kemudian kooperatif memberikan data, pasti kami tahu bahwa budaya di situ agak oke lah ya. Nah mungkin beberapa case yang seperti Bapak tadi sebutkan tadi, dari awal tuh sudah resisten. Itu biasanya memberi warning sign kepada kami, ya sudah kami memang tidak mau didampingi, tidak mau dikawal, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi memang kalau begitu ada kejadian ya mau nggak mau kita masuk dengan instrumen pengawasan yang lebih keras gitu. Karena memang sebenarnya kalau bicara, tapi saya nggak mau bahas kasus lah Pak ya, tapi Bapak contohkan begitu, tapi sebenarnya kita nggak dalam tanda kutip ujuk-ujuk investigatif tuh enggak. Pasti ada, kami dari BPKP ada 5 kedeputian, 1, 2, 3, 4, saya yang terakhir Pak. Jadi 5. Jadi 5 itu memang kalau memang benar-benar ada permasalahan, tapi 1, 2, 3, 4 lebih soft sebenarnya, lebih kepada pendampingan dan sebagainya. Nah itu biasanya sinyal-sinyal itu akan terlihat ketika 1, 2, 3, 4 kurang lancar itu. Nah nanti pasti bukan kami nungguin dan berharap, tidak Pak ya. Di akhir kita tinggal lihat gitu loh, oh ini beginilah pasti nanti. Karena sebenarnya petanya sudah bisa kita baca dari instrumen yang 1, 2, 3 yang lebih soft tadi itu. Jadi sebenarnya begitu Pak. Nah dengan Perpres manajemen risiko harapannya kolaborasi lebih baik Pak, dan integrated assurance tadi antar kementerian lembaga yang memang mendapat penugasan untuk badan usaha termasuk SPI BUMN ya, yang mendapat penugasan untuk program-program prioritas pembangunan, risiko tertentu dan sebagainya, itu nanti termasuk dalam sebuah mekanisme yang harusnya menghasilkan integrated assurance. Tinggal kita atur Pak, misalnya tadi oke, yang Irjen Kementan tadi contoh yang di Bapak sana ya, nanti mengaudit sampai di sini misalnya. Lalu katakanlah misalnya BPKP mengaudit yang ininya, terutama sebenarnya dibagi dalam Perpres itu, kalau BPKP itu yang lintas. Misalnya ada kebijakan subsidi pupuk yang berkaitan dengan kementerian, bukan hanya Kementan misalnya, tapi kementerian yang lain. Yang Irjen Kementannya nggak bisa masuk sampai ke sana. Nah itulah nanti BPKP. Itu pembagiannya seperti itu. Tetapi kalau yang masih dalam lingkup yang dia bisa jangkau, silahkan. Tapi nanti hasil assurance-nya kita combine. Kita ambil sebagai bahan untuk melihat secara lebih terintegrasi assurance dari kaitan dengan pihak lain. Tadi filosofi pertama lahirnya Perpres itu karena kami memang merasakan betul pada saat COVID kemarin ya. Kita nggak bisa bikin kebijakan yang hanya memikirkan satu saja urusan Kemenkes misalnya. Tapi juga ada terkait dengan perekonomian dan sebagainya. Ekonomi harus jalan, trade off antar kebijakan itu pasti Pak di sektor publik. Kita mau bicara keselamatan atau ekonomi, kalau bicara satu sektor saja, Kementerian Kesehatan maunya waktu itu lockdown terus Pak. Nggak ngapa-ngapain terus. Tapi kan ada sisi lain nih, ada trade off ekonominya nggak jalan. Jadi gas remnya harus pas gitu, supaya dua-duanya bisa tercapai. Sama sekarang dengan kebijakan P3DN, kita mau mengedepankan gas terus P3DN, sementara industrinya belum siap. Nah kita mau seperti apa mengedepankan yang mana? Nah itu dalam sebuah kebijakan publik pasti akan ada seperti itu. Jadi nanti harapan kami dengan Perpres ini, integrated assurance nanti akan dihasilkan dengan bentuk kolaborasi formal antara Irjen, SPI BUMN, mungkin ya SPI BUMN, Irjen Kemenkeu, Irjen KL, saya mesti nyebutnya kok Irjen Kemenkeu ya, kalau Irjen kayaknya otomatis Kemenkeu, Irjen Kementerian, Lembaga, Pemda termasuk. Pemda itu kan kita lihat ya di media Bapak Presiden banyak mengeluh juga, bangun ini, bangun bendungan, tapi nanti jalan yang harus disediakan atau dirawat oleh Pemda nggak jalan, nggak ada anggarannya. Irigasi tidak sampai ke irigasi yang tersier misalnya. Nah itu kan pembagian antara kementerian sama Pemda. Contoh aja nih Pak, ini sekaligus ya. Contoh saya sedang Satgas Kelapa Sawit nih Pak. Kemarin waktu di Palangkaraya sedih kayak ada dinas yang mengkritisi kebijakan. Itu Kementerian A dia sebutkan lah. Ngapain sih hutan udahlah bagi-bagi saja. Nah coba Pak, pikiran Pemda,
Hutan itu ya bagi-bagi saja. Mana yang dilewati hutan, maksudnya yang kebetulan Pemdanya dapat hutan, ya sudahlah biar dikelola oleh Pemda masing-masing. Coba Pak bayangkan sumber daya alam kita, pola pikir daerah tuh ada yang seperti itu Pak, eselon 2 loh Pak Kepala Dinas. Kita sampai sedih, padahal konsep pemeliharaan sustainability dan sebagainya enggak begitu kan, hutan bukan sesuatu yang dibagi-bagi begitu saja, tetapi dikelola dengan baik dari mulai hulunya sampai ke hilirnya, bahkan kan itu dari mulai hutannya, gunung dan sebagainya sampai ke lautnya kan. Jadi nggak bisa model ya sudahlah dibagi-bagi begitu saja, nggak bisa. Bagaimana dengan daerah yang kemudian nggak punya sumber daya alam? Nah itu contoh Pak, bagaimana Perpres ini sebenarnya mencoba untuk mengkolaborasikan hal-hal seperti itu secara formal. Siap. Begitu. Mungkin saya menjawab sekaligus ya, makasih. Ya, makasih. Selanjutnya mungkin Pak Alex terkait dengan gambarannya ACM Menkeu sekaligus juga dengan batasan tadi ya keamanan publik yang ada ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rahman yang menyampaikan pertanyaan ini. Seperti apa sih hasil evaluasi di Kemenkeu? Ya, hasil Kemenkeu penilaian itu kan ada 6 elemen ya. Ada dari mulai peran dan layanan, pengelolaan SDM, pengelolaan kinerja dan sebagainya, termasuk struktur dan tata kelola. Kita hampir semuanya sudah 5, ada 1-2 yang belum 5, 4. Salah satu dulu ada kriteria bahwa harus ada unit independen yang mengoversight internal audit. Nah, kita makanya bikin komite audit. Salah satunya seperti itu. Itu contohnya yang sudah 5. Yang lain misalnya yang belum tercapai ya, kalau tidak salah ingat, ada ini sudah secara continue melakukan assurance atas governance, risk dan compliance GRC, mengassurance integrated GRC. Kita sudah tapi baru setahun, jadi katanya ini kan kalau yang namanya berlangsung terus ya nunggu 2 tahun begitu. Itu ada juga sebagai salah satu contoh. Mungkin itu ya, mungkin gambaran singkat. Kalau gambaran lengkapnya nanti kuliah IHCM. Yang kedua, data keamanan, batas-batasnya apa? Batas-batasnya di undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Saya sebagai ses ini sering banget NGO lah apa gitu minta-minta data. Nanti kita akan lihat, kita cocokkan apakah data itu memang yang boleh diberikan apa tidak. Misalnya NGO senang banget melihat pengen tahu realisasi belanja KL tertentu sampai ini, itu nggak dikasih ya kan? Atau kita tunjukkan, oh itu datanya nggak di sini. Yang memiliki adalah apa, kita kasih tahu gitu. Sehingga kita kemarin juga dapat penghargaan dari Komite Informasi Pusat ya kalau salah. Nah, itu dapat penghargaan juga kita karena kita terbuka. Tapi tidak pernah mereka atau orang luar itu mengakses ke database kita, enggak. Kalau mereka butuh data publik apa dan itu sesuai dengan undang-undang kita kasih. Yang tidak sesuai ya kita bilang enggak dikasih gitu. Biasa nanti ada proses untuk mengajukan banding dan sebagainya, tapi kayaknya sih nggak ada yang banding ya. Mereka coba-coba aja kadang-kadang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi Pak Toto, silakan terkait pressure ya, tipisasi yang dalam tadi. Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Jajuli, tentu ketika ada pressure itu kemungkinan kita ada ruang kosong atau ruang abu-abu terhadap ketentuan peraturan. Oleh karena itu barangkali pertama adalah menguatkan pengendalian. Apakah itu SOP, pedoman, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua, pressure itu memang kalau kita menghadapi di para dewa ini khususnya ya, itu seringkali pokoknya gitu ya, pokoknya gitu, jadi nggak mau tahu. Oleh karena itu barangkali kita, auditor internal bisa lebih banyak melakukan consulting, sehingga para pelaksana, terutama pengadaan barang dan jasa ini, diberikan rambu-rambu terkait dengan potensi-potensi risiko yang akan berdampak pada pidana, jadi berdampak pada hukum. Nah, ketika akan ke sana, barangkali yang mempressure ini juga akan berpikir ulang nih. Dampaknya tidak hanya ketika pekerjaan itu dilakukan terhadap finansial temuan BPK saja, tetapi juga bisa berdampak pidana yang berurusan dengan hukum gitu. Barangkali itu dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Sekali kita berikan aplaus kepada para pembicara kita yang luar biasa.
Mungkin saya tidak akan panjang lebarkan lagi ya, beberapa hal tadi yang sudah disampaikan terkait MRPN, kemudian juga bagaimana Kementerian Keuangan untuk menjaga integritas, teknologi, sustainability, serta internal audit di DPR ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah insight bagi kita bahwa tantangan yang ada di public sector juga luar biasa besarnya, dan juga ini memerlukan kolaborasi, sinergi, dan juga bersama-sama kita ikut membangun untuk memajukan internal auditor di negara kita. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya pantun terakhir. Buah apel warnanya merah, manis rasanya jika dimakan. Jika ada kata yang salah, mohon kami dimaafkan. Di Pulau Bintan bersama yang terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC kembali.